jawabannya guys. Yang ketiga, apa contoh dari kedaulatan? Contohnya ada beberapa. Satu, misalkan turut serta dalam pemilihan kepala negara dan daerah. Terus menjaga fasilitas umum. Terus menyusun program untuk masyarakat melalui musyawarah dan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk membantu banyak partai politik demi mendukung demokrasi. Nah itu jawabannya guys. Terima kasih ya Bu Mila. Sekarang saya sedang bersama Ajis yang merupakan murid MTS YPPS kelas 9B. Di sini saya mohon izin kepada Ajis untuk mewawancarai mengenai kedaulatan. Yang pertama, apa sih yang Ajis ketahui mengenai kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki atas seluruh wilayah yang ada di dalam suatu negara. Apa yang Ajis ketahui mengenai MPR dan tugasnya? MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tugasnya itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Gitu. Kemudian yang terakhir, apa sih yang Ajis ketahui mengenai tugas-tugas presiden? Yang aku tahu sih kalau tugas presiden itu memegang kekuasaan dalam negara. Baik, segitu hasil wawancara dari Ajis. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya silahkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak Alan. Alan? Iya. Ya. Jualan apa ya Bapak? Jualan cilok, kering kuah. Pak, apa yang Bapak ketahui mengenai kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Ya. Lanjut aja ke pertanyaan yang kedua. Ya. Apa yang akan terjadi jika negara Indonesia tidak menggunakan sistem kedaulatan rakyat? Negara Indonesia pasti bakalan nggak teratur, gitu aja. Iya. Kita lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga. Apa tugas MA bagi kedaulatan Indonesia? Menerima serta menyelesaikan segala perkara, Neng. Ya, oke. Makasih ya Bapak Alian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta Dewi Rengganis akan mewawancarai Bapak Bikku Cakra yang bertugas di Polda Jabar. Bapak, saya meminta izinnya untuk mewawancarai mengenai kedaulatan NKRI. Ya, mau nggak? Boleh silakan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Iya. Apa yang Bapak ketahui mengenai kedaulatan? Menurut saya, kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi di suatu negara, di mana masyarakat itu bisa bebas beraktivitas, berkegiatan sesuai kepentingannya, dan tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian kedaulatan juga harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI dan Polri. Ya. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, kedaulatan apa yang digunakan dalam negara kita? Dilihat dari teorinya, yaitu kedaulatan rakyat, karena pemimpin itu dipilih langsung oleh kehendak rakyat. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana fungsi TNI dan Polri, khususnya Polri, dalam menjaga kedaulatan? Sebagai lembaga penegakan hukum, menjaga kedaulatan bukan hanya tugas tentara saja. Bahkan polisi juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di perbatasan sana, kita juga membantu TNI dalam menjaga kedaulatan. Banyak polisi-polisi yang ditugaskan di sana, di pulau-pulau terpencil, bahkan di perbatasan negara untuk menjaga kedaulatan NKRI. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah menurut Bapak Polri sudah menjalankan fungsinya dengan baik? Menurut saya, Polri sendiri sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu tadi banyak yang ditugaskan di pulau-pulau terpencil, bahkan di perbatasan-perbatasan,
membantu TNI untuk menjaga agar batas-batas wilayah negara kita itu tidak banyak dicaplok oleh negara lain. Kemudian kita juga membantu TNI AL maupun TNI AD, baik menjaga di lautnya dan di daratnya. Ya, sekian mungkin menurut saya seperti itu. Baik, saya sudah bersama Hasya kelas 92. Saya ingin menanyakan sedikit tentang kedaulatan. Yang pertama, menurut Hasya coba sebutkan 2 saja prinsip negara hukum. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, keterikatan pemerintah pada hukum. Lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, coba sebutkan prinsip kedaulatan negara Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal 1 ayat 3. Menurut pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Lanjut saja ke pertanyaan yang ketiga, coba sebutkan satu fungsi anggaran DPR dengan tugas dan wewenangnya. Memberi persetujuan atas RUU tentang APBN. Oke, baik, terima kasih ya Hasya. Sekian hasil wawancara dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thanks for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, tambahin lucu-lucu. Oke, kamu nanya. Ya. Iya, biar aku jawab. Besok